Selamat malam Bapak Pater Pascalis Semaun. Sudah 3 bulan liburan di kampung. Kesan liburan kali ini seperti apa? Oh baik, begini saya senang sekali ya, liburan 3 bulan ya, puas bisa berada di tengah keluarga dan juga ada banyak kunjungan keluarga sana sini ya. Saya senang, bahagia, dan juga saya lihat juga orang di kampung dia senang, bahagia ya, sampai mereka minta supaya berapa bulan lagi tambah liburan, tapi saya punya jadwal ya, sudah selesai liburan di kampung, Sudah terjadwal. Ya. Pasang pengantin itu sudah luar biasa. Ya, Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, misalnya ya selain sakramen, macam itu, pemberkatan, nikah, dan juga ya kegiatan olahraga bersama dengan KBG. Nah, bagus sekali, semangat. KBG KBG kelompok KBG Santo Aloysius, kemudian di Turang, semuanya di Turang ya, dan juga Munta ya. KBG apa atau KBG? KBG kelompok basis gabungan. basis gabungan. Oh, Memang banyak baik laki-laki maupun perempuan itu ambil bagian dalam kegiatan olahraga. Nah, selama liburan bagus sekali. jadi semangat ya. Perbedaan umat yang Pater lihat pada liburan sebelum dan yang sekarang gimana untuk di paroki Santa Maria Immaculata, khususnya di stasi Yohanes Ya, anak-anak sekarang Pembaptis. itu mereka sangat aktif, sangat mereka bersatu ya dalam banyak hal ya, kegiatan pembersihan lingkungan di sekolah, di gereja, di lapangan, dan juga apalagi ini kekompakan dalam acara-acara di kampung ya, misalnya ya acara pernikahan dan juga acara lain ya. Nah, kerja rumah itu mereka semuanya bersatu, dan semakin banyak anak muda sekarang itu kegembiraan itu mereka nampak sekali ya ketika mereka kerja dan juga berolahraga. Itu anak muda itu sumber kegembiraan untuk kita semua yang ada ini. Kalau dari kemajuan dari segi sosial ekonomi masyarakat bagaimana? Iya, ini kemajuan memang hasil rumahnya lumayan lah, Kebun. bisa lihat. Dan juga kemiri, porang juga banyak tapi harga turunnya, itu yang mereka keluhkan sekarang. Ya, harga porang sangat murah, memang banyak masih ya, masih ada di kebun ya, bisa jual. Itu menurut Pater harga murah itu kenapa sih Pater? Bisa jadi karena apa ya, pengaruh dominasi ekonomi akibat perang Rusia, Ukraina, sehingga tidak ada jalur transportasinya, dan juga tidak ada industri produksi sendiri, industri lokal tuh selalu ekspor, sehingga ekspor tutup artinya macet harga, macet pembeli. Peran pemerintah dalam hal itu gimana? Sebaiknya pemerintah menyiapkan industri lokal ya, produksi lokal ya, dibangun. Misalnya banyak sekali di wilayah Riau itu, orang juga Kemiri, Jammu Mente, tapi semuanya ekspor ke Jawa, keluar Flores. Ya, coba konsentrasi juga industrinya di Flores sana, di bagian Riau sana. Ya, pasti saja bisa mengatasi persoalan itu toh. Jual ke orang ketiga. Coba mereka langsung jual ke perusahaan itu kalau memang industrinya lebih dekat dengan mereka. Bisa membantu sekali petani. Iya. Kemudian peran pemerintah dalam memajukan masyarakat yang Pater lihat sekarang dan sebelumnya gimana? Di sini Di Manggarai. Nusa Manggarai di sana kita ada banyak hal ya, terutama wilayah di kita di Riau sana, Riau Barat. Ini jalan ini macam jalan neraka,
Gubernur kita punya sudah dari dulu. Memang mereka lalu lalang di situ ya, pejabat-pejabat itu, tapi belum mengatasi persoalan jalan raya di bagian kita punya satu jalan itu yang kendala utama kita, jalan dan juga listrik ya PLN. Karena itu kita selama liburan ini juga kita berusaha supaya adakan perluasan jaringan PLN ya, untuk wilayah Turam Munta Sambor terutama itu sampai Pate kan itu jalur utama provinsi ya. Sampai sekarang ya, rakyat belum mengalami itu penerangan rumah, masih pakai pelita. masih pakai pelita, anak sekolah juga studi pakai pelita lilin. Sedih kita yang melihat. Itu kan jalur provinsi ya Pak Ter ya, tapi perhatian pemerintah sangat kurang gitu ya. Ya memang jalur polisi baik jalan juga belum diperhatikan ya, dan kita tahu kapan ya pelaksanaannya ya. Dan juga PLN-nya itu belum terpasang ya. Tapi sudah, kalau di berita kan sudah ada janji dari PLN Ruteng untuk turun survei ya. Sudah, kita sudah pergi hadap langsung ke kantor P3 itu, P2 P2K Ruteng. P2K di Ruteng, dan juga Pak Anggit, mereka yang menangani, yang menerima kita, dan mereka berjanji, Pak Anggit ya, berjanji untuk bulan Agustus ini untuk bisa turun ke wilayah Turam Munta Sambor untuk mengadakan survei. Harap saja dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Kita percaya Pak Anggit dan juga tim surveinya itu bisa turun ke wilayah itu dalam bulan Agustus ini. Kemudian Dan kita sudah menyangkut PLN itu kita sudah serahkan juga 360 KK ya, konsumen dari ketiga PLN. ya, dusun itu, dan juga surat pembebasan lahan dari ketiga dusun. Sudah diserahkan kepada P2 Kalteng. Iya. Sejauh mana itu PLN diperlukan untuk di 3 dusun itu? Proyek apa itu bisa mendukung proyek-proyek lain atau gimana? Bisa, banyak hal yang bisa dibuat ya. Katakanlah kalau PLN masuk, listrik masuk rumah ibu-ibu mereka ya dengan senang hati bisa menambah penghasilan rumah tangga ya kan, bisa buat kue, es, dan juga jualan yang lain, dan juga bisa menciptakan lapangan kerja bagi kaum ibu dan rumah ya, dengan menggunakan transferensi keuangan itu digital ya, dan juga menciptakan lapangan kerja bengkelan, tukang kayu, tukang besi, apalagi anak muda kita tuh punya bakat ya, tukang kayu, tukang besi, Keahlian gitu. ya, banyak kalau PLN itu maju masuk desa, masuk rumah tangga itu membantu sekali untuk meningkatkan. Dan ini salah satu misi atau visi misi PLN itu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jadi dengan masuknya PLN juga program air bersih bisa lancar. Saya pikir bisa, apalagi sekarang Turam itu ya, terutama Turam itu sudah ada air bor ya, tapi kendalanya di mesin, dan mesin tidak bisa dihidupkan dengan solar selalu setiap hari itu tidak bisa. Itu Biaya tinggi ya. biaya tinggi karena itu dibutuhkan tenaga listrik yang lebih besar. PLN melalui PLN ini juga bisa membantu masyarakat untuk bisa menghidupkan mesin itu, air subur itu juga salah satu, sehingga bisa menciptakan ini taman untuk apa ya, penanaman itu sayur-sayuran dan lain-lain. Ada banyak keuntungan kalau ada PLN. Jadi dari pihak masyarakat sudah antusias untuk bisa berlangganan listrik, dan sekarang tinggal menunggu proaktif dari pihak PLN gitu ya. Sudah, masyarakat sangat antusias untuk menunggu kehadiran Pak Anggit dengan tim survei dari Ruteng. Apalagi mereka berkomitmen untuk membantu PLN ya, seandainya mereka datang lalu tidak bisa melewati wilayah tempat-tempat tertentu tuh karena hujan gitu ya, mereka berjanji untuk bisa memikul tiang listrik itu sendiri, bisa berpindah ke tempat-tempat lain. Luar biasa. Asalkan ya PLN sendiri ya, orang-orang dari turun gitu ya. Orang dari Ruteng itu bisa turun survei. Itu orang kita itu punya semangat kerja tinggi sekali ya. Mereka bisa kerja apa saja. Selain daftar itu calon konsumen pelanggan PLN,
juga katanya sudah diserahkan surat pembebasan tanah ya. Sudah. Waktu kami ke Ruteng itu menyerahkan surat apa? Menyerahkan nama-nama ya, pemakai listrik, nama-nama kakak. Itu juga kami serahkan surat pembebasan lahan dari Gendang Turam dan Gendang Muta dan Lumpung Sambor. Itu mereka sudah tanda tangan semua. Saya pikir dari masyarakat sendiri tidak mengalami masalah. Tidak masalah ya. Tidak. Jumlah itu kakak pelanggan dari 3 dusun? Dari 3 dusun yang sudah dimasukkan 372. 3 dusun. 372. Dan itu belum termasuk yang barusan hadir dan juga di Pateng kan itu Sambor banyak. Jadi dari pihak masyarakat juga ternyata sudah mengirim surat ke berbagai tingkat itu Sudah. badan PLN ya. Surat permohonan itu kita sudah kirim ke kantor PLN Pusat Jakarta dan juga kantor PLN daerah provinsi Nusa Timur dan Kupang dan juga untuk cabang Flores Barat yaitu DND kita sudah kirim semua surat permohonan ya, lengkap dan harap saja mereka sudah baca dan juga mendukung permintaan yang kita buat di PLN Ruteng ya. Untuk perluasan jaringan listrik di 3 dusun ya Pak Ter ya. Ya. Jadi ini agak lucu juga kesannya Pak Ter ya. Masyarakat yang antusias, kalau menurut Pak Ter lihat reaksi dari pihak pejabat terkait itu gimana dengan antusiasme masyarakat yang tinggi? Ya, masyarakat yang antusiasme karena mereka yang mengalami kebutuhannya. Kalau jawaban dari pemerintah itu memang bukan dalam hal ini PLN Pak Anggit sudah pernah mengatakan ya mereka masih mengadakan survei di beberapa tempat lain ya kan. Ya, tapi ya di Turam Muta Sambor juga itu kebutuhan mendesak sehingga bisa diprioritaskan jadwalnya untuk turun ke Turam Muta Sambor untuk mengadakan survei. Ya, kita harap itu saya sekali lagi ke Pak Anggit dan juga tim survei dari Ruteng ya bisa turun ke lokasi ya. Masyarakatnya sangat mengharapkan dan juga antusias menanti kehadiran itu. Oke, terima kasih Pak Ter. Baik.